Bab 1172. Yunantoni berkhianat. Sebagai tanggapan ini, Yunantoni mencibir. Lilia Leng, sebagai master sekte, Anda memiliki kultivasi yang rendah dan sulit untuk meyakinkan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, dirimu juga belum memiliki pencapaian sedikit pun. Dirimu telah menghentikan langkah sekte untuk bergerak maju, dan juga menggunakan Wijaya Gao yang pengkhianat itu, menyebabkan sekte menjadi sengsara dan kacau. Kamu tidak layak menjadi master sekte, hanya aku yang lebih unggul dalam takdir, dan menanggapi hati orang-orang. Hari ini, aku, Yunantoni, yang akan menggantikanmu. Boom! Begitu Yunantoni mengatakan ini, semua orang langsung terkejut. Penatua Agung Sekte Huoyu, hari ini adalah saatnya membalikkan keadaan, meminta Lilia Leng untuk turun jabatan dan dia ingin menjadi master sekte. Penatua Ni, siapa orang-orang ini? Seorang sesepuh bertanya dengan heran. Ini murid partai Jihuo, bantuan yang kuundang. Kalau Lilia Leng menolak, demi kepentingan sekte, maka aku hanya bisa memaksanya turun jabatannya. Yunantoni mencibir. Yunantoni, kamu gila, mengkhianati sekte adalah kejahatan besar, kamu tahu itu. Penatua ketiga meraung marah. Haha, posisi master sekte seharusnya memang milikku. Hanya master sekte sebelumnya yang terlalu ceroboh, dan menyerahkan posisi itu kepada Lilia Leng. Kalau aku tahu dia sangat bodoh dari awal, dia seharusnya kubunuh langsung di awal, kata Yunantoni dengan benci. Apa? Kamu yang membunuh master sekte sebelumnya? Berita berat seperti ini membuat hati semua orang gemetar. Lilia Leng dan penatua ketiga juga memiliki wajah yang jelek. Mereka baru menyadari mengapa master sekte sebelumnya tiba-tiba diserang dan terluka parah. Singkatnya, hari ini Lilia Leng harus memberiku posisi master sekte, kalau tidak aku akan membunuh siapapun yang menghentikanku. Setelah tidak memberikannya wajah, Yunantoni juga tidak memiliki keraguan lain lagi. Dia menghunus pedang panjangnya, ujung pedang itu mengarah ke semua orang. Yunantoni, posisi master sekte diberikan kepadaku oleh ayahku. Aku tidak akan meneruskannya kepadamu. Lilia Leng menarik napas dalam-dalam dan berkata, belum lagi, kamu telah membunuh master sekte sebelumnya, itu adalah pemimpinmu. Kamu mengkhianati sekte, kamu juga membunuh gurumu, dan sekarang kamu membawa orang luar untuk merebut posisi master sekte. Benar-benar tidak manusiawi. Murid seperti apa dirimu, dan masih berani membunuhnya? Haha, Lilia Leng, kamu terlalu naif. Siapapun yang lebih kuat di dunia ini masuk akal. Memangnya kenapa membunuh pemimpin sendiri? Selama aku menguasai sekte Huoyu, semua sejarah akan ditulis ulang. Yunantoni tidak peduli. Dia memandang semua orang dan berkata, sekarang aku ingin membunuh Lilia Leng, siapa di antara kalian yang ikut bersamaku? Yunantoni melirik sekilas, dan para tetua yang awalnya mendukung Yunantoni, mata mereka berkedip dan tetap diam. Yunantoni telah melakukan terlalu banyak kali ini, dan sulit bagi mereka untuk berdiri dan mendukung lagi. Meski dalam dunia kultivasi, persekongkolan, pembunuhan ayah dan saudara terkadang terjadi, kebanyakan orang masih memiliki batasan dalam hidupnya. Setelah semua kata Yunantoni, hanya sekelompok kecil murid yang lebih senior yang berdiri di belakangnya. Tidak masalah, cepat atau lambat kalian akan berubah pikiran. Yunantoni tidak peduli, dan mencibir. Yunantoni, hantam sajalah, berhenti berbicara omong kosong, aku akan menangkapmu sekarang, dan kemudian mengirimnya ke master untuk memukulmu hidup-hidup. Penatua ketiga berteriak pelan dan bergegas menuju Yunantoni. Semuanya, tunggu apa lagi? Itu hanya sekelompok gangster kecil. Ikutlah denganku untuk membunuh sekelompok pemberontak ini. Lilia Leng juga bergegas berteriak dengan keras. Setiap orang sedikit bersemangat. Sekarang, tergantung pada situasinya,
Sekte Huoyu berada di atas angin, dan Yunantoni memberontak kali ini. Khawatirnya dia ini akan berakhir. Haha, jika aku ikut juga. Pada saat ini, langit bergetar sebentar, dan sosok berjubah hitam perlahan muncul. Begitu dia muncul, ada kemarahan yang kuat, dan ruang di sekitarnya yang terbakar sedikit bergetar. Huo Gui mencibir, lalu bergegas turun dengan keras, dan memukul penatua ketiga dengan telapak tangan. Penatua ketiga itu mundur secara tiba-tiba. Fase distraksi tingkat 3. Penatua ketiga menjadi pucat dan tiba-tiba berseru. Haha, kali ini, tidak ada yang bisa lari. Huo Gui tertawa. Di bawah, semua orang di Sekte Huoyu benar-benar ketakutan. Master fase distraksi, kedua belah pihak, masing-masing ada 2, kalau bertempur di sini, takutnya mereka dapat menghancurkan tempat ini. Banyak orang, terutama muridnya, semuanya melarikan diri. Mereka datang ke sekte tersebut untuk mencari kesempatan berkultivasi, bukan untuk mati. Namun, cahaya tipis yang muncul dari sekitar kolam Dengxian, menyegel semua orang. Tidak ada yang bisa pergi sampai aku membunuh Lilia Leng dan Wijaya Gao. Yunantoni menyeringai dan bergegas menuju Lilia Leng. Murid Aula Penegakan Hukum mematuhi perintah dan membunuh pemberontak. Penatua penegak hukum tampak dingin. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Yunantoni, Yunantoni berpaling dari sekte hari ini dan melebihi batasannya. Penatua ketiga, aku akan membantumu. Para murid senior yang mendukung Lilia Leng dan penatua ketiga juga maju. Di cahaya terang itu, murid partai Jihuo itu sedang bersatu. Senior, aku sudah memikirkannya. Di dasar kolam Dengxian, Erikin yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut, menarik napas dalam-dalam dan akhirnya membungkuk kepada sang master itu. Oke, semangatlah. Jika kamu memilih untuk datang lagi dalam 50 tahun, aku juga akan menganggap kamu akan gagal. Master itu mengangguk setuju. Tapi kamu harus berhati-hati. Meskipun benda ini adalah cakar naga yang terputus, bukan naga sungguhan, tapi jejak keinginan yang tersisa tidak boleh diremehkan. Aku mengerti, apakah senior bisa membiarkanku mengatur formasi terlebih dahulu, kata Erikin. Master itu mengangguk dan menunggu Erikin menyiapkan formasi di ruang itu. Kemudian, Erikin mengangguk. Kamu siaplah. Ketika master itu mengangkat tangannya, pola formasi di luar kumpulan darah itu meleleh perlahan-lahan. Cakar naga yang seperti batu giok ini tiba-tiba terlontar keluar seperti tahanan yang baru saja dibebaskan, sangat energik, dan melesat ke arah formasi luar sekitarnya, berusaha melepaskan diri dan melarikan diri. Kemana kamu pergi? Mata Erikin bergerak, dan dia melayangkan tinjunya ke cakar naga, menjatuhkannya dalam sekejap. Di cakar naga ini, secara alami ada jiwa yang tersisa. Saat melihat Erikin, cahaya berkedip beberapa kali sebelum menoleh dan bergegas menuju Erikin. Erikin berteriak, dan seketika melakukan berbagai teknik pemurnian tubuh ilmu penguat badan. Bayangan naga dan harimau muncul, sinar emas hitam dari seluruh tubuh mekar, dan nyala api biru yang redup semakin meningkat. Jurus Tinju Sage. Menghadapi cakar naga yang ke sana, Erikin membombardirnya dengan sebuah pukulan. Dalam waktu singkat, telapak tangan Erikin penuh dengan darah. Cakar naga tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan pukulan keras lainnya, ia menjatuhkan Erikin ke udara dan jatuh ke tepi ruangan. Lagi. Erikin menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan bergegas maju lagi. Kali ini, dia memegang pedang Kingtong, dan pedangnya penuh cahaya. Jurus 13 Tebasan. Erikin terus-menerus menggunakan beberapa taktik pedang untuk memaksa cakar naga mundur. Kali ini, tekanan pada cakar naga membuat auranya sedikit meredup, dan itu juga memberi harapan pada Erikin. Segel kuno Raja Dewa, buka.
Setelah Reiki dikonsumsi terlalu banyak, Eric Kin hanya menggunakan jurus sekte pemurnian tubuh kuno. Dia menjelma menjadi raksasa setinggi ratusan kaki, tubuh Raja Dewa diaktifkan, dan bertarung lagi dengan cakar naga ini. Untuk sementara, aura di ruang ini kacau, dan tidak banyak getaran. Untungnya, formasi dari master itu menghalangi daerah sekitarnya. Jika tidak, dalam pertempuran ini, Eric Kin akan membuat seluruh pegunungan menjadi tanah datar. Di samping, master itu juga tidak banyak bicara, hanya menonton dengan tenang. Dia hanya menyaksikan Eric Kin melawan musuh dengan kekerasan. Dia sedikit kecewa. Dalam cakar naga, kekuatan binatang buas yang terkandung di dalamnya tidak mungkin sebanding dengan orang biasa. Aku kira dia akan menggunakan formasi untuk melawannya. Aku tidak menyangka dia menggunakan dengan kekerasan. Jika ini terus berlanjut, takutnya dia akan kalah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.